anak-anak hebat, santri-santri hebat, penghafal-penghafal Al-Quran yang luar biasa. Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semua jadi generasi penerus agama yang soleh solehah, penghafal Al-Quran yang diberkahi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Sekarang kita waktunya untuk ngaji ya. Tadi anak-anak sudah ngaji, ini ngaji lagi. Hebat kan? Nah, itulah kehebatan bulan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan yang biasa jadi luar biasa, yang biasa-biasa jadi hebat luar biasa. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semuanya, adik-adik yang berbahagia. Kita lanjutkan pelajaran kita, pengajian kita di kitab ya Sulam Taufik, yang kita baca di syarahnya, yaitu Syarah Sulam Taufik Mirqatul Su'udut Tasdik, pengarang Syekh Nawawi Al-Banani, yang diawali dengan bab tauhid, dan setelahnya nanti ada beberapa materi-materi dan bab-bab mengenai fikih. Tapi kita ngaji tauhid dulu. Adik-adik tenang ya, anak-anak bisa tenang ya. Oke, hebat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin sudah kita membahas bahwa orang Islam itu kalau sudah masuk dalam agama Islam harus mengerti hukum-hukum syariat Islam, harus mulai melaksanakan segala perintah-perintah dari Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ulang kembali bahwa kemarin makna asyhadu alla ilaha illallah itu adalah ma'budan illallah, yaitu kita bersaksi, kita meyakini, kita memahami, kita membenarkan, kita mengimani ya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita, zat yang wajib dan pantas untuk disembah. Tiada Tuhan yang wajib disembah selain daripada hanya Allah semata. Siapa Tuhan kita? Allah. Siapa yang pantas disembah? Hanya Allah. Siapa yang pantas minta pertolongan? Siapa tempat curhatan kita? Allah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkan dalam hati kita dan tauhid kita bahwa Allah tempat bersandar, Allah tempat meminta, Allah tempat mengharap doa, Allah zat yang pantas disembah. Itulah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemarin Bapak sudah membahas tentang makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu maksudnya? Yaitu memahami, mengerti, meyakini, membenarkan, mengimani bahwa Tuhan kita, Sayyid kita, baginda agung Nabi Muhammad SAW adalah seorang utusan Allah, seorang hambanya Allah.
Ya. Jadi kita meyakini, kita mengimani bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, hambanya Allah yang tugasnya untuk menyampaikan wahyu risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, adik-adik, siapa nabi kita? Nabi Muhammad. Siapa itu Muhammad? Siapa itu Nabi Muhammad? Putranya Abdullah. Siapa ibunda Nabi Muhammad? Sayyidah Aminah. Siapa kakek Nabi Muhammad? Sayyid Abdul Muthalib. Kita harus paham ya, paham tentang keluarga Nabi, paham tentang silsilah nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, adik-adik, kita lanjutin ya ngaji kita ya. Ya. Kemarin sudah sampai tentang yaitu famin dzalika adzabul qabri wa na'imuhu wa su'alul malakaini munkarun wa nakirun wal ba'tsu wal hasyru wal qiyamatu wal hisabu was thawabu wal iqabu wal mizanu wan naru was siratu wal haudu was syafa'atu. Bahwa ya kita meyakini, kita mempercayai segala yang dihabarkan Nabi, segala apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW tentang apa? Tentang azab kubur. Ya, kita harus yakin bahwa azab kubur itu ada, ya, adanya. Kita meyakini namanya siksa kubur itu pasti ada. Sesuai yang dihabarkan, yang diberitakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita juga meyakini bahwa akan adanya nikmat kubur. Siapa yang percaya akan adanya nikmat kubur? Siapa yang percaya akan siksa kubur, azab kubur? Harus percaya, harus yakin adanya, kita punya keyakinan ada azab kubur, ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Termasuk para penghafal Al-Quran, para pecinta Al-Quran, nanti bacaan Al-Quran kita, hafalan kita, membantu kita, menolong kita, memberi syafaat di hari apa? Hari kiamat. Gak cuma hari kiamat, waktu di alam kubur, Al-Quran kita akan menemani kita. Bacaan Al-Quran kita, hafalan Al-Quran kita akan menemani kita di alam kubur. Nah, itu namanya kenikmatan di alam kubur. Makanya anak-anak semangat ya dalam mempelajari, menghafal, membaca Al-Quran. Siapa yang cinta Al-Quran? Siapa sering hafal Al-Quran? Iya, hebat ya. Wa su'alul malakai, dan juga kita meyakini, membenarkan ada namanya pertanyaan dua malaikat. Yo, nanti kalau sudah kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia, telah berpulang ke rahmatullah, nama si fulan bin fulan. Nah,
berarti alias ada orang meninggal. Orang meninggal berarti tempatnya di mana? Di alam kubur, di alam barzah. Nanti tatkala sudah meninggal dunia, nanti ada pertanyaan dua malaikat. Kalau dia beriman kepada Allah, malaikatnya berubah menjadi makhluk Allah yang cakep, yang baik, yang sopan. Ya. Tapi sebaliknya kalau orang itu tidak mau beriman kepada Allah, durhaka, berdosa, maksiat kepada Allah, nanti dia didatangi malaikat dengan muka yang seram. Ya, dengan makhluk yang menyeramkan. Bagaimana dia mau menjawab? Baru didatangi malaikat sudah ketakutan. Nah, itu nanti ada namanya pertanyaan alam kubur. Siapa itu? Mungkar dan nakir. Sudah siap ketemu mungkar nakir? Belum? Nah, cakep. Kini udah siap. Nah, bagaimana persiapan kita? Waktu di dunia kita mengerjakan perintah Allah, menjauhi, meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ya, di alam kubur kita akan didatangi dua malaikat, yaitu mungkar nakir. Kalau amal perbuatan kita baik, pasti kita bisa menjawab. Marrabbuka, man nabiyuka, man imamuka, man kiblatuka, man ikhwatuka, ya, madinuka. Pokoknya kalau imannya benar, ya, orang beriman, orang soleh solehah pasti bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Tapi kalau durhaka, selalu berbuat maksiat, berbuat dosa kepada Allah, nah nanti tidak akan bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir. Rasain sendiri, ya, rasain ini sendiri. Nah, itu. Wal ba'tsu, dan kita meyakini akan ada namanya hari kebangkitan alias hari kiamat. Siapa yang percaya hari kiamat? Harus percaya, harus yakin akan adanya hari berbangkit, hari di mana semua manusia dari zaman Nabi Adam Allah bangkitkan untuk siap mempersiapkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya hari kebangkitan alias hari kiamat. Ya. Selanjutnya yaitu wal hasru wal qiyamatu. Yaitu kita meyakini, mempercayakan ada hari namanya berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Anak-anak yang capek boleh sambil tiduran, boleh ya. Yang ngantuk capek boleh sambil boleh ya, boleh, tidak apa-apa ya. Yang penting jangan ngobrol ya. Kalau ngobrol suara bapak tidak kedengaran, gitu ya. Paham ya? Yang capek boleh berbaring, boleh, tapi jangan semuanya. Yang capek saja. Nah, capek, ya boleh. Capek, ya. Ya.
nanti ada hari di mana semua makhluk Allah, semua manusia dari zaman Nabi Adam semuanya dibangkitkan dari alam kubur. Setelah itu mereka berkumpul di suatu tempat namanya padang mahsyar. Ya, itu ya. Itu kita harus yakin ya akan adanya di hari itu. Wal hisabu, dan kita meyakini juga akan ada namanya hari perhitungan, hari hisab. Nanti ada namanya hari hisab. Segala amal perbuatan kita nanti dihitung. Ya, kita nanti akan berhitung-hitungan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang berbuat baik, yang berkata benar, berkata jujur, berbuat amal soleh nanti balasannya baik. Tapi kalau sebaliknya dia berdusta, dia berbuat jahat, dia berbuat durhaka kepada Allah, berbuat jahat kepada sesamanya, tidak menghormati, tidak menyayangi saudaranya, nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban Allah, namanya yaumul hisab, hari perhitungan. Ya, nanti kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wasawabu, dan kita juga meyakini apa yang dibawa Nabi Muhammad tentang kabar akan adanya, yaitu apa? Namanya pahala. Orang yang berbuat baik pahalanya nanti surga. Orang yang beriman kepada Allah, bertakwa, beramal soleh, bersedekah, berinfak, ya, nanti pahalanya, ya, balasannya adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang berbuat dosa, durhaka, berbuat jahat pada orang lain, nanti balasannya adalah siksa di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau di neraka? Siapa yang mau di surga? Nah, berarti harus berbuat amal kebaikan. Ya. Wal azabu, dan membenarkan apa yang dikabarkan Nabi Muhammad tentang apa? Tentang adanya azab, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti ada, ya, hari yang namanya yaumul azab, hari penyiksaan. Kau disiksa? Iya. Ya, segala apa yang kita lakukan di dunia nanti ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai kita disiksa sama Allah. Bagaimana syaratnya? Kita jadi orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Wal mizanu wan nar was-siratu wal haudu wal kiya wasyafa'atu wal jannatu wal khuludu والرؤية لله تعالى في الجنة وتؤمن بملائكته ورسله وكتبه وبالقدر خيره وشره وأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين. Dan kita juga membenarkan, meyakini akan adanya namanya, yaitu mizan.
yaitu suatu timbangan amal baik manusia. Nanti amal baik kita ditimbang, apakah timbangannya berat kebaikannya atau timbangannya berat kesalahannya. Ya. Ya. Nanti kita akan mengalami suatu hari namanya Yaumul Mizan, hari pertimbangan, penimbang amal. Nanti ditimbang apakah kebaikan kita yang banyak atau keburukan kita yang banyak. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan nanti kebaikan kita yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Ada juga nanti ada suatu masa, suatu tempat, yaitu namanya adalah neraka. Neraka ini suatu tempat yang disediakan untuk balasan orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat durhaka. Itu namanya neraka. N-R-A-K-A-K, neraka. Apa itu neraka? Tempat balasan untuk orang yang berbuat dosa. Siapa yang tidak mau ke neraka? Siapa yang tidak mau ke neraka? Siapa yang mau ke surga? Ya, alhamdulillah. Berarti anak-anak ya masih bisa mencerna apa yang Bapak tanyakan. Berarti anak-anak hebat, ya, anak-anak hebat. Lanjut ya. Baik. Wasiratu, dan juga kita yakin akan adanya hari, yaitu atau suatu keadaan namanya Shiratul Mustaqim. Jembatan, ya, jembatan, tapi bukan sembarang jembatan yang nanti akan dilalui semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya jembatan Shiratul Mustaqim. Siapa yang beriman kepada Allah, nanti lewatnya cepat, secepat kilat. Ya, siapa yang beriman kepada Allah pasti selamat dari jembatan Shiratul Mustaqim. Tapi kalau durhaka, berbuat dosa, berbuat kemungkaran, pasti akan dia terjatuh tatkala melewati jembatan Shiratul Mustaqim. Nah, itu ya. Wasyafa'atu, ada hari yaitu penerimaan syafaat. Hari namanya pertolongan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, siapa yang pengen syafaat Nabi? Siapa yang pengen pertolongan Nabi di hari kiamat? Pengen dapat syafaat Nabi, pengen dapat pertolongan Nabi, perbanyak mencintai baginda Nabi, perbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
anak-anakku semuanya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti ada namanya syafaat. Ada syafaat baginda Nabi Muhammad SAW dengan izinnya Allah memberi pertolongan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita beruntung, kita bangga, kita senang menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bangga, kita senang, kita bahagia menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa begitu? Karena kita nanti mendapat syafaatnya baginda agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nanti akan mendapatkan pahala, balasan dari Allah atas segala perbuatan amal baik kita. Ya. Makanya beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang Bapak cintai, Bapak banggakan, bahwa enggak cuma syafaat Nabi yang kita dapat, termasuk bacaan Al-Quran kita saat ini, hafalan Quran kita, nanti juga akan memberi syafaat di yaumil kiamat. Di Quran yang kita baca, ya, nanti memberikan syafaat kita di yaumil kiamat. Anak-anak yang cinta Al-Quran, yang gemar membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, nanti memberi pertolongan syafaat kita di yaumil kiamat. Senang gak dapat pertolongan syafaat? Siapa yang mau dapat syafaat Quran di hari kiamat? Iya. Dari sekarang semangat lagi mempelajari, membaca, menghafal, mengamalkan Al-Quran agar nanti kita dapat syafaatnya di yaumil kiamat. Amin Allahumma amin. Oke, lanjut. Wal jannatu, Nabi Muhammad memberikan kabar kepada kita bahwa kita harus yakin, percaya akan adanya namanya, yaitu surga. Apa itu surga? Surga adalah tempat yang Allah sediakan untuk balasan orang yang berbuat baik. Siapa yang pengen surga, maka dari sekarang harus berbuat baik, beramal soleh, jadi anak yang solehah, berbuat baik kepada orang tua. Siapa yang cinta sama orang tuanya? Siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya? Itu namanya anak yang soleh dan solehah. Tanda anak yang baik adalah anak yang cinta kepada kedua orang tuanya. Anak yang baik adalah dia sayang kepada orang tuanya, alias birrul walidain, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Siapa yang sayang ibunya? Siapa sayang ayahnya? Allah cinta, Allah sayang kepada manusia, kepada anak yang mau dengerin
ucapan orang tua, yang mau nurutin perintah baiknya orang tua, yang sayang kepada kedua orang tua, khususnya seorang ibu yang mengandung, yang melahirkan, yang menyusui, yang merawat, yang menjaga. Siapa ayah kita? Yang kasih makan kita, yang kasih apa? Banyak ya. Ayah kita mah jasanya sangat banyak sekali ya, tidak bisa dihitung. Ngasih duit, ngasih jajan, wes pokoknya banyak dah ya. Nah, makanya siapa yang sayang pada kedua orang tuanya, Allah ridho. Allah ridho. Tapi kebalikannya, siapa yang membuat orang tuanya marah, jengkel, tidak ridho, menangis, sakit hati, maka Allah pun marah kepada hamba manusia tersebut. Siapa yang pengen disayang Allah, maka harus sayang, patuh, taat kepada ayah bundanya. Insya Allah nanti kalian hidupnya berkah, di dunianya berkah, selamat di akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya? Cukup. Mudah-mudahan kajian kita pada sore hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu bil aqwam tarik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.